Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan buat saudara semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sampaikan kepada kita bahwa tema kita pada hari ini adalah bijaksanalah. Mungkin kita tidak menjadi seorang yang populer dan diidolakan banyak orang, ya. Atau juga bukan seorang yang spesialisasi, yang ahli dalam suatu bidang tertentu, ya. Tetapi Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang bijaksana, ya. Di sini kita melihat bagaimana seorang yang bijaksana itu, ya, mampu untuk melepaskan diri dari hal kehancuran, keburukan kehidupan. Ya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan ketika datang di hadapan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan diberikan kepadanya. Ya, puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, mengawasi diri. Yang kedua adalah memanage waktu yang ada. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Ya. Mungkin kita berada di tengah kondisi yang rumit dan hancur. Ya. Tentu sikap bijaksana kita amat sangat diperlukan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kegagalan dan kehancuran yang terjadi atas kita besar kemungkinan faktor keputusan atau perilaku yang tidak berlaku bijaksana. Kebanyakan orang mengalami hal seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab adalah seorang Salomo yang meminta hati yang faham untuk menimbang sebuah perkara. Ya. Bagaimana bisa kita ketahui bahwa seorang Salomo meminta hati untuk paham dengan menimbang sebuah perkara? Ya. Bapak Ibu bisa lihat dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8 sampai 12. Ya. Di sini kita akan melihat pada ayat yang ke-15, ya, bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana adalah seorang yang bisa mengawasi diri, ya, baik di dalam ungkapan, ya, menguasai secara baik. Ya. Di sini kita melihat itulah dikatakan perhatikanlah, ya, baik di dalam ungkapan kita, karakter kita, dan semuanya kita harus perhatikan, karena lidah ini tidak bertulang, tetapi bisa membuat orang hancur. Maka dalam ungkapan kita sehari-hari, mari kita belajar menjadi orang yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa melihat, bisa menguasai diri secara baik. Ya. Ya. Ini adalah aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Orang yang mau menguasai diri adalah orang yang senantiasa melakukan, yaitu pengujian tentang apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-10.
Ya, saya akan bacakan kepada kita semuanya. Kita akan mundur dari Efesus pasal 5 ayat 10 mengatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang baik, biarlah Tuhan akan melihat setiap apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Ya. Kalau kita mengatakan itu semuanya benar, maka berani kita mengatakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Itulah kunci daripada seorang Kristen yang mempunyai iman dan harapan di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua adalah memanage waktu. Di sini kita lihat apa yang penting dalam hidup manusia. Itu adalah waktu. Itu dikatakan pada ayat yang ke-16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mempergunakan waktu dengan Tuhan. Bangunlah mesbah dengan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, baik pagi, siang dan malam. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah sia-siakan waktu ini, karena waktu ini kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita mau lakukan dan memakai waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Di sini kita melihat bagaimana mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah sia-siakan waktu. Ya. Orang bisnis aja mengatakan waktu adalah uang. Nah, kita sebagai orang Kristen adalah kita mengatakan waktu itu adalah untuk datang di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, itu yang persiapan diri hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak masalah, banyak goncangan di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Ya, yang dulunya kita orang yang rohaniawan, ya, tetapi ketika menghadapi sebuah kesulitan masalah, maka waktu kita dulu ibadah mulai pudar, mundur. Ya. Sehingga dikatakan Paulus, pergunakanlah waktu yang ada. Itu dikatakan kepada jemaat Efesus. Kenapa? Banyak orang-orang di sekitar kita tidak lagi orang yang benar. Ya. Banyak menyesatkan orang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah terkecoh dengan waktu untuk datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan. Itu pada ayat yang ke-17. Ya, ini kunci lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengertilah kehendak Tuhan. Ya, orang yang bijak adalah orang yang hidupnya selaras dengan Tuhan. Ya, itu ada di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, ya, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, dalam nats ini, ya, disebutkan bahwa orang yang mengerti kehendak Tuhan dikatakan sebagai orang yang arif atau bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bijaksanalah. Dan ada 3M tadi yang saya sampaikan. M yang pertama adalah mengawasi diri, kedua memanage waktu, ketiga mengerti kehendak Tuhan. Dan kita tarik sebuah kesimpulan, ya, tak ada yang lebih penting di dalam dunia ini, ya, selain mengerti kehendak Tuhan, ya, dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, karena manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan pada semoga saudara yang dikasihi Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.